Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke materinya Soekarno. Saya nggak perlu mengantar dengan riwayatnya ya, sudah hafal. Soekarno punya wawasan keislaman yang luas, secara umum harus dikatakan otodidak. Katanya Soekarno, jadi kedua orang tua saya ini yang saya cintai dengan segenap jiwa raga sebenarnya tidak dapat memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam yang asli menurut Soekarno. Karena dua-duanya tidak original dalam tanda petik. Maka Soekarno punya semangat belajar Islam yang tinggi meskipun dia wawasannya ya banyak, luar biasa. Wawasan pertama dia dapatkan dari Pak Cokro. 2 minggu yang lalu kita ngomong tentang beliau. Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena bapak tidak mendalaminya. Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun. Ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro masuk satu organisasi agama dan sosial bernama Muhammadiyah. Dan yang terakhir yang terkenal ketika dia di penjara. Di sana nanti dia banyak belajar dari Ahmad Hasan. Ketika aku di penjara, aku menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar. Di dalam penjaralah aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Dia merasa paham Islam itu di penjara. Dari membaca buku, baca Quran, menelaah hadis, baca surat-suratan dengan Ahasan, dia merasa terus paham Islam. Soekarno ini berani, meskipun sama ulama yang dia tahu ulama, ya dia ngirim surat, mendebat, mengajukan gagasannya yang berbeda, nanti dibantah oleh Ahasan, dikirim lagi. Berani ngomong, tapi bertanggung jawab. Tidak ada benci-bencian di situ. Alirannya jauh berbeda. Soekarno mengidolakan Mustafa Kemal yang sekuler dari Turki, Ahasan tidak suka. Debatnya keras, tapi tetap saling sayang. Hari ini jarang orang Indonesia bisa begitu. Kalau sudah merasa berbeda, berdebat, mesti terus musuhan. Terakhirnya Allahu Akbar. Kalau dulu cerdas, diskusinya enak, saling menghargai. Sama nanti sama muridnya Ahasan, Pak Nasir. Itu ya debat, tapi ya beberapa pandangan nggak cocok, tapi nanti Nasir di dalam sejarahnya dikasih beberapa kali jabatan, meskipun nanti ada konflik dengan Masyumi di era ketika Pak Karno jadi presiden. Tapi kelihatannya Soekarno orang yang bisa politik ya politik. Tapi ketika berurusan dengan agama ya dia tahu siapa yang ahlinya dan mau diskusi. Itu kelebihannya Soekarno. Jadi di penjara dia dapat banyak wawasan. Ya meskipun kamu nggak boleh Pak, ilmu agama saya kok rendah Pak, saya masuk penjara aja. Nggak usah dicoba penjaranya, tapi ilmu agamanya ya. Kayak Hamka itu dulu kan menyelesaikan tafsir Al-Azhar juga di penjara. Oke, jadi saya melihat orang-orang dulu itu cara menanggapi perbedaan madhab, perbedaan aliran, nenek moyang kita Soekarno dan kawan-kawan itu lebih bijaksana. Bahkan Soekarno pernah nulis tentang Ahmadiyah dan memberikan beberapa apresiasi. Meskipun in essential dia tidak setuju, tapi beberapa gagasan-gagasannya Soekarno memuji Ahmadiyah. Itu pasti lahir karena saya bilang di awal luasnya wawasan, tidak sempit. Oke, jadi ilmunya dari Pak Cokro, dari Muhammadiyah, dari membaca, dari surat menyurat. Maka saya bilang tadi, berarti secara umum Pak Karno ini wawasan keislamannya diperoleh secara otodidak. Dan jangan salah, sudah banyak buku yang dia baca. Soekarno orang yang banyak membaca sejak muda. Oke. Kalau kalian ingin jadi kayak Soekarno, tinggal dicek Soekarno seumur kalian sudah ngapain aja.
Kalian seumur sekarang sudah melakukan apa? Itu nanti akan kelihatan betapa bedanya kalian sama Soekarno. Soekarno sudah baca buku apa seumuran kalian? Kalian sekarang sudah baca buku apa saja? Itu nanti akan kelihatan. Padahal sekarang buku itu tinggal kamu download, tinggal dibaca. Google juga siap sedia. Tapi kan minat bacanya yang rendah. Alhamdulillah Indonesia itu kalau urusan sosial media nomor 1. Kalau minat baca nomor 3 dari bawah. Ya, ya oke. Terus jadi itu ya dasar ilmunya. Nanti jangan tanya dari mana Soekarno. Ya itu tadi guru-gurunya sambil bacaan-bacaannya. Dan dia merasa mulai matang ilmunya tahun 26 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan. Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Ini sudah mulai dalam, mulai filosofis. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu, memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Menurut jalan pikiranku, maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama. Itu kesimpulan semacam ini pasti hasil bacaan yang luas dan renungan yang panjang. Untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak milik individu atau kelompok tertentu. Oh, ini susah, keluar dari perangkap ego bahwa Tuhan yang paling benar itu Tuhanku, itu berat. Orang untuk nyampe ke sana butuh banyak wawasan. Tapi Soekarno sudah sampai bahwa enggak. Seandainya kamu yakin Allah itu Tuhan semesta alam, ya semesta alam itu kan enggak cuma dirimu isinya. Kelompok lain juga masuk semesta alam, masuk alam semesta. Mazhab lain juga masuk alam semesta. Kalau menurutmu Allah ini Tuhan pencipta alam semesta, berarti Allah itu Tuhannya mereka semua. Urusan mereka ngakui apa tidak, itu kan urusan lain. Jadi ya itu urusan mereka. Mereka tidak mengakui, tapi Allah Tuhannya mereka semua juga Tuhan kita. Kalau Allah Maha Penyayang, Allah menyayangi kita juga menyayangi mereka semua. Wong semua juga hasil ciptaan Allah. Kalau kita menciptakan sesuatu kan ya semua kita sayangi. Allah juga begitu. Pasti sayang dengan semua ciptaannya. Jadi enggak, Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan Tuhan milik perseorangan. Tapi Tuhan milik semuanya. Oke, kesimpulan pertama itu. Yang kedua ini hari ini yang orang rame. Kemerdekaan seseorang juga meliputi kemerdekaan beragama. Beragama itu merdeka. Tidak bisa orang dipaksa. Agama urusan batin. Di luar kamu boleh ngaku aliran A, tapi diam-diam kamu aliran B kan tidak ada yang tahu. Di situ kita murni merdeka. Kamu bisa muji-muji orang di depannya, di belakangnya maki-maki kan ya, tidak ada yang tahu. Di batinmu maki-maki juga tidak ada yang tahu. Ranah batin, kuncinya agama kan ada di batin nanti. Di situ kita merdeka. Nah, akuilah kemerdekaan orang untuk beragama. Karena setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Nah itu Soekarno. Jadi dia merasa mateng di sini itu 1926. Jadi dia merasa bahwa ketemu Tuhan sekarang. Kalau kalian kan sudah 5 kali sehari ketemu Tuhan. Meskipun rasanya kayak tidak ketemu. Kayak minggu lalu ya. Bedanya antara bertuhan sama berketuhanan. Nanti dibahas lagi sama Soekarno. Kita punya Tuhan, tapi hanya punya. Tidak kayak orang punya Tuhan perilaku kita. Kayak
punya pacar tapi tidak kayak orang punya pacar. Kalau malam minggu di kamar aja, tidak pernah ada yang ngirim anu. Kayak tidak, tapi aslinya punya. Itu kan kayak bertuhan tapi tidak berketuhanan. Pacarnya banyak tapi tidak pernah apel, misalnya. Itu cirinya. Ngakunya bertuhan tapi gampang putus asa. Ngakunya bertuhan tapi gampang ngamuan. Ngakunya bertuhan tapi susah menerima perbedaan. Ngakunya bertuhan itu berarti tidak berketuhanan. Makanya orang Indonesia itu pasti bertuhan deh, tapi harus ditegaskan lagi berketuhanan. Ada beda antara bertuhan dengan berketuhanan. Minggu lalu kita singgung itu.